Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, yuk kita belajar lagi. Kali ini kita latihan soal dan belajar materi tentang preeklamsi ya teman-teman. Yuk semangat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ke latihan soalnya. Nyonya P, umur 36 tahun, hamil 9 bulan, anak pertama, datang ke praktek mandiri bidan. Mengeluh nyeri kepala, pandangan kabur, sakit ulu hati. Dari hasil pemeriksaan, tekanan darah 160/110, suhu badan 37 derajat Celcius, nadi 88 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, dan apakah tindakan yang dilakukan bidan sesuai dengan kasus di atas? A. Rujuk ke rumah sakit. B. Pantau produksi urin. C. Berikan obat antihipertensi. D. Lakukan pemeriksaan urin protein. Atau E. Lakukan observasi di rumah selama 24 jam. Tindakan yang harus dilakukan oleh bidan sesuai dengan kasus di atas adalah merujuk ke rumah sakit. Dikarenakan kehamilan Nyonya P sudah memasuki usia 9 bulan dan ditandai dengan tanda-tanda preeklamsi. Oleh karena itu harus segera dilakukan penanganan lebih lanjut, yaitu dengan cara merujuk ke rumah sakit, dan bila sewaktu-waktu perlu tindakan SC maka segera tertangani. Dan bila kita menemukan kasus-kasus tersebut, kita harus menganamnesa kasus itu mengarah kemana, apakah termasuk hipertensi ataupun tanda-tanda preeklamsi ya teman-teman. Yuk kita harus paham dan tahu dulu ya, apa sih itu pertama diagnosis hipertensi dalam kehamilan. Seorang ibu hamil didiagnosis hipertensi dalam kehamilan apabila tekanan darahnya lebih dari sama dengan 140/90 mmHg, atau pertama kali selama kehamilan itu tekanan darahnya lebih dari sama dengan 140/90. Jika dilakukan pemeriksaan protein urinnya negatif, tekanan darah normal kembali setelah 12 minggu pasca persalinan, dan hipertensi kronis jika tekanan darah tetap bertahan pasca persalinan, maka itu dikatakan dengan hipertensi dalam kehamilan. Selanjutnya kita harus tahu dan paham dulu apa itu dengan preeklamsi ringan. Yang dikatakan dengan diagnosis preeklamsi ringan apabila tekanan darah lebih dari sama dengan 140/90 mmHg setelah usia kehamilan ibu 20 minggu, kadar protein total lebih dari sama dengan 300 mg per 24 jam, dan protein urin lebih dari sama dengan +1 yang pengukurannya dengan dipstick urin. Apabila sudah mengalami 3 hal tadi, maka didiagnosis dengan preeklamsi ringan. Dan selanjutnya kita harus tahu dan paham dengan preeklamsi berat. Ibu hamil dengan preeklamsi berat apabila hipertensi, tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan 160 mmHg atau tekanan darah diastolik lebih dari sama dengan 110 mmHg. Protein urea, kadar protein lebih dari sama dengan +2 dan kadar protein total 2 gram per 24 jam. Kadar kreatinin darah melebihi 1,2 mg per dl kecuali telah diketahui meningkat sebelumnya. Dan tanda dan gejala tambahan dari preeklamsi berat yaitu ibu hamil biasanya mengeluh subjektif, merasakan nyeri kepala, nyeri ulu hati, dan mata kabur. Dan protein urin, produksi urin kurang dari sama dengan 500 cc per 2 jam atau yang biasa kita sebut oliguria, peningkatan kadar asam urat darah, dan terjadi peningkatan kreatinin serum. Pada preeklamsi berat bisa terjadi sindroma HELLP. Apa itu? HELLP adalah hemolisis yang ditandai dengan adanya ikterus, trombosit kurang dari sama dengan 100.000, dan terjadi peningkatan SGOT dan SGPT pada hati. Sindrom HELLP adalah rangkaian kejadian yang dapat mengancam kehamilan. Sindrom HELLP merupakan singkatan dari hemolisis, yaitu kerusakan sel darah merah, elevated liver enzymes, yaitu peningkatan produk enzim hati akibat gangguan pada sel hati, dan low platelet, yaitu jumlah platelet atau trombosit yang terlalu rendah sehingga mengganggu proses pembekuan darah. HELLP atau hemolysis elevated liver enzyme low platelet itu harus diwaspadai dan dilakukan deteksi dini pada ibu hamil secara tepat dan cepat. Oke, selanjutnya kita harus tahu dan paham juga tentang apa itu eklamsi. Eklamsi disertai kejang konvulsi yang bukan disebabkan oleh infeksi atau trauma.
Eklamsi merupakan kelanjutan dari preeklamsia. Eklamsi adalah komplikasi kehamilan yang ditandai dengan tekanan darah tinggi dan kejang sebelum, selama, atau setelah persalinan. Selanjutnya, kita harus tahu apa itu dengan preeklamsi superimpos. Apabila protein awitan baru lebih dari sama dengan 300 mg per 24 jam pada ibu penderita tekanan darah tinggi, tidak terjadi protein urin pada usia kehamilan sebelum 20 minggu. Kita juga harus tahu dan paham apa itu dengan hipertensi kronis. Hipertensi telah ada sebelum kehamilan atau yang didiagnosis sebelum usia kehamilan 20 minggu. Hipertensi pertama kali didiagnosis setelah usia kehamilan 20 minggu dan tetap bertahan setelah 12 minggu pasca persalinan. Oh ya teman-teman, sebelum kita lanjut ke screening, kita perlu tahu ada sumber yang mengatakan bahwa preeklamsi tidak ada preeklamsi ringan. Jika kita menemukan kasus atau pada soal ada tanda gejala dari preeklamsi, maka kita mendiagnosis langsung ke preeklamsi berat. Oke, langsung saja kita ke deteksi atau screening ya teman-teman. Kenapa sih kita perlu deteksi atau screening pada ibu hamil? Keuntungannya kita dapat melakukan pengawasan lebih ketat pada ibu hamil, kita dapat mendiagnosis lebih akurat, dan intervensi tepat waktu serta pencegahan komplikasi sejak dini. Jika ada kasus tentang hipertensi dalam kehamilan dan atau tanda gejala dari preeklamsia, kita tentu saja harus waspada. Yang pertama, kita harus melakukan anamnesa, pemeriksaan tekanan darah, apabila memungkinkan dilakukan USG Doppler pada ibu hamil, dan melakukan pemeriksaan serum biomarker. Pada saat melakukan anamnesa, kita harus tahu faktor resiko apa saja dari preeklamsi. Yang pertama itu usia ibu. Usia ibu termasuk primigravida dengan usia di bawah 20 tahun dan semua ibu usia di atas 35 tahun itu merupakan faktor resiko preeklamsi. Faktor resiko preeklamsi yang kedua yaitu ras. Ras Afrikan lebih besar, lebih beresiko Caucasian maupun ras Asia. Dari metode kehamilan tidak secara alamiah atau insersi dan sebagainya beresiko 2 kali lipat. Faktor resiko yang keempat apabila ibu merokok selama kehamilan. Yang kelima, jika ada riwayat penyakit terdahulu yaitu hipertensi, preeklamsi, diabetes mellitus, metabolic syndrome, penyakit ginjal, penyakit autoimun atau obesitas. Selanjutnya, faktor risikonya yang keenam ada riwayat penyakit keluarga. Bukti pewarisan secara genetik mungkin disebabkan oleh turunan yang resesif. Yang faktor risiko ketujuh, paritas. Primigravida 2 kali lipat dibanding multigravida lebih beresiko. Yang selanjutnya, kehamilan sebelumnya. Jika sudah ada riwayat preeklamsi, maka beresiko terjadi preeklamsi kembali pada kehamilan berikutnya. Pada pemeriksaan tekanan darah, metode screening ini yang kedua adalah dengan melakukan pengukuran tekanan darah setiap kali antenatal care atau pemeriksaan kehamilan. Hipertensi didefinisikan sebagai hasil pengukuran sistolik menetap, yaitu selama setidaknya 4 jam lebih dari 140 sampai 150 mmHg atau diastoliknya 90 sampai 100 mmHg. Pengukuran tekanan darah bersifat sensitif terhadap posisi tubuh ibu hamil, sehingga posisi harus seragam, terutama posisi duduk pada lengan kiri setiap kali pengukuran. Apabila tekanan darah lebih dari sama dengan 160/100, maka kita dapat menetapkan hipertensi. Selanjutnya, penggunaan USG untuk screening preeklamsi itu juga penting. Jika kondisi memungkinkan, ibu hamil dilakukan USG. Karena pada pasien preeklamsi terdapat perubahan patofisiologis, yaitu terjadi gangguan implantasi tromboblast, terjadi perfusi uteroplasenta yang berkurang mengarah ke disfungsi endotel yang menyebabkan edema, protein urea, dan hemokonsentrasi, vasospasme menyebabkan hipertensi, oliguria, iskemia organ, solusio plasenta, dan terjadinya kejang, serta aliran uteroplasenta bertahanan tinggi pada pasien preeklamsi.
Jika menjumpai pasien-pasien dengan tanda gejala preeklamsi, maka jangan biarkan pasien sendirian dan tempatkan penderita setengah duduk. Mintalah pertolongan pada petugas yang lain atau keluarga penderita. Pada buku-buku penanganan preeklamsi terdapat alur pengelolaan penderita preeklamsi berat atau eklamsia yang harus diperhatikan, yaitu kita memperhatikan jalan napas ibu, membersihkan jalan napas, pertahankan, miringkan kepala penderita. Pada pernafasan, berikan oksigen 4-6 liter per menit. Apabila diperlukan, melakukan ventilasi dengan balon dan masker. Pada sirkulasi, melakukan observasi nadi dan tekanan darah serta memasang infus. Untuk mencegah kejang atau kejang ulangan, maka memberikan MgSO4 dan selalu memantau pernafasan, refleks patella dan produksi urin, serta menyiapkan antidotum yaitu kalsium glukonat 10%. Serta kita harus melakukan pengaturan tekanan darah, memberikan antihipertensi yang diberikan bila tekanan darah sistol lebih dari sama dengan 160 dan tekanan darah diastol lebih dari sama dengan 110. Dan selanjutnya melakukan rujukan langsung ke rumah sakit dengan memperhatikan prinsip merujuk yaitu baksoku. Yang harus diperhatikan yaitu bidan atau tenaga kesehatan yang menangani pasien, alat untuk menangani tindakan, kendaraan untuk merujuk pasien ke rumah sakit, surat-surat yang diperlukan untuk proses selama merujuk ke rumah sakit, obat-obatan yang diperlukan selama perjalanan ke rumah sakit untuk tindakan secara cepat, selanjutnya keluarga yang mendampingi dan nanti dibutuhkan tanda tangan untuk proses persetujuan tindakan, serta uang untuk biaya penanganan serta tindakan merujuk ke rumah sakit. Oke teman-teman, sekian belajar bareng kita kali ini ya. Semoga materi dan latihan soal tentang preeklamsi dapat bermanfaat untuk teman-teman. Sukses selalu ya teman-teman. Oh iya, tetap cari dan belajar materi-materi tentang preeklamsi dari sumber-sumber lain ya teman-teman. Apabila ada kesalahan atau salah-salah kata dalam penyampaian materi, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Apabila kalian suka dengan video ini, mohon like dan jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.